Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Bapak Jupriyadi di pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai? Nah, selesai kita berdoa, kita lanjutkan dengan bersolawat. Supaya apa? Ilmu yang kita dapatkan bisa dirahmati oleh Allah dan menjadi amal jariah yang besar. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir. Alhamdulillah. Ayo, siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kemarin? Iya, itu tentang surat Al-Kautsar. Perintahnya apa? Perintahnya tentang berkurban. Apa sih makna berkurban? Yaitu meningkatkan keimanan dan ibadah kita. Apa sih yang bisa meningkatkan keimanan dan ibadah kita? Yaitu apalagi? Iya, pintar, tentang sholat. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang sholat. Tujuan pembelajarannya yaitu pertama, mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua apa? Tentang makna sholat. Yang ketiga apa? Yang ketiga tentang gerakan-gerakan dalam sholat. Agar apa? Agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mendapat ladang pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, materi yang akan kita pelajari tentang sholat ini silakan anak-anak simak PowerPoint yang Bapak sediakan. Materi yang pertama yaitu mensyukuri nikmat Allah yang terdapat dalam surat Al-Kautsar. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah terdapat dalam surat Al-Kautsar. Yang kedua, Al-Kautsar juga menjelaskan tentang sholat. Nah, yang ketiga, pada ayat kedua menjelaskan bahwa sholat dan kurban merupakan ungkapan syukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kenikmatan. Nah, contoh pemberian kenikmatan dari Allah apa saja? Nah, 1. Badan yang sehat. Kedua, keimanan yang kuat. Ketiga, mendapat rezeki setiap hari. Yang keempat, memiliki akal sehat. Nah, materi yang kedua yaitu tentang makna sholat. Nah, ada yang tahu arti sholat? Arti sholat menurut bahasa adalah doa. Nah, kalau kita sholat berarti kita sudah berdoa kepada Allah. Yang kedua, orang yang sholat berarti berdoa kepada Allah. Sholat adalah tanda syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberi banyak kenikmatan. Orang yang malas sholat berarti tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur akan mendapat celaka di dunia maupun di akhirat. Nah, cara menjadi orang yang bersyukur. 1. Sholatlah tepat pada waktunya. Jika azan sudah berkumandang, segeralah menuju masjid. Yang kedua, jangan pernah menunda waktu sholat. Kenapa? Orang yang melalaikan sholat maka dia akan celaka. Yang ketiga, sholatlah dengan tertib 5 kali sehari atau 5 waktu, 1 hari 1 malam. Yang keempat apa? Tambahlah sholat fardu dengan sholat sunnah. Nah, anak-anak sekarang tahu bahwa kita bukan hanya tahu tentang sholat saja, tapi harus tahu tentang hikmah sholat. Nah, apa saja sih hikmah sholat anak-anak? Nah, yang pertama, bentuk perwujudan ketaatan dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, akan membawa umat manusia ke jalan yang lurus, jalan keselamatan,
dan jalan yang diridhoi oleh Allah. Ada apa lagi? Sebagai penyelamat dan pembimbing umat dari segala perbuatan keji dan mungkar. Terus apa lagi? Membuat benteng dalam hati kita pertahanan dari perbuatan tidak terpuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita memulai praktek sholat, kita harus tahu apa yang kita lakukan untuk melakukan sholat yang benar. Yang pertama, syarat sholat dulu. Kita harus penuhi syarat sholat dulu. Yang kedua, yaitu rukun sholat. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan sholat. Yang keempat, sunnah sholat. Syarat sah sholat ada dua. Yang pertama, sholat wajib sholat. Yang kedua, syarat sah sholat. Syarat wajib sholat apa saja? Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik, artinya kamu sudah cukup umur. Yang ketiga, berakal, tidak gila, pikirannya sehat. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi muslimah atau bagi perempuan. Yang kelima, sadar, artinya tidak sedang tidur atau mabuk. Nah, syarat sah sholatnya apa? Yang pertama, suci dari hadas dan najis, menutup aurat. Kalau aurat perempuan apa saja? Seluruh tubuh, yang kecuali telapak tangan dan muka. Kalau laki-laki, batas auratnya yaitu mulai dari pusar sampai lutut. Terus apalagi syarat sah sholat? Menghadap kiblat, yakni Ka'bah dari Masjidil Haram, kota Mekah. Apalagi sudah waktu sholat. Nah, untuk masuk rukun sholat. Rukun sholat ada dua. Yang pertama apa? Syarat wajib sholat dan rukun sholat. Syarat wajib sholat yang pertama niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat. Yang kelima, rukun dengan tumaninah. Yang keenam, iktidal dengan tumaninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumaninah. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumaninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca doa tasyahud akhir. Yang kesebelas, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang kedua-belas, mengucap salam yang pertama. Yang 13, tertib dalam menjalankan rukun-rukun sholat. Nah, sekarang itu materi selanjutnya itu sunnah sholat. Sunnah sholat ada dua, sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Sedangkan sunnah qauliyah ini yaitu sunnah sholat yang berupa ucapan atau perkataan yang baik. Sedangkan sunnah fi'liyah yaitu sunnah sholat yang berupa perbuatan. Apa contohnya yang kita kerjakan? Sholat masjid, sholat sunnah selesai maghrib, itu contohnya. Nah, apa saja sih hal-hal yang harus kita perhatikan ketika sholat? Yang pertama, bersuci terlebih dahulu dengan apa? Dengan wudu. Yang kedua, memeriksa pakaian dan tempat sholat. Hindari diri dari najis yang menempel. Terus berpakaian yang menutup aurat. Anak laki-laki memakai baju dan celana panjang atau sarung. Anak perempuan memakai mukena. Terus jika sudah siap, menghadaplah ke arah kiblat. Terus hal-hal yang membatalkan sholat apa saja? Berhadas, tidak terpenuhi salah satu syarat sholat, meninggalkan salah satu rukun sholat, menambah rukun sholat, makan atau minum dengan sengaja. Terus apalagi? Berkata-kata atau berbicara dengan sengaja. Terus apalagi? Mendahului imam 2
rukun, maka sholatnya batal. Terus apa? Terbuka auratnya. Kalau terbuka auratnya bagi perempuan maupun laki-laki, maka sholatnya menjadi batal. Nah anak-anak, marilah kita bernyanyi bersama-sama, menyanyikan lagu tentang sholat. Ayo semuanya berdiri. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo teman, cepatlah bangun, lekas berwudu, dirikan sholat. Ayo teman, jangan melamun, yuk kita ke masjid, jangan terlambat. Ayo teman, cepatlah bangun, lekas berwudu, dirikan sholat. Ayo teman, jangan melamun, yuk kita ke masjid, jangan terlambat. Ingatlah ketika Rasul berkata, sholat adalah tiang agama. Siapa yang telah menjalankannya, Allah akan selalu menyayanginya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ingatlah ketika Rasul berkata, sholat adalah tiang agama. Siapa yang telah menjalankannya, Allah akan selalu menyayanginya. Ayo teman, yuk kita sholat. Nah, setelah kita belajar bersama dan menyimak materi yang Bapak sampaikan, apa sih kesimpulan pembelajaran hari ini? Ayo, pintar. Yang pertama tentang mensyukuri nikmat Allah. Apalagi? Iya, yang kedua tentang makna sholat. Yang ketiga apa? Iya, pintar, tentang gerakan-gerakan dalam sholat. Nah, sekian pembelajaran Bapak hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapat berkah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.